Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Amar Abdillah di channel Matematika Hebat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang geometri. Nah, tepatnya itu pada materi segitiga kongruen. Di dalamnya kita akan membahas terkait dengan pengertian dan syarat-syaratnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita diskusi terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang segitiga? Coba dipikirkan terlebih dahulu. Nah, segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibentuk oleh tiga sisi garis lurus yang saling berhubungan dan membentuk tiga sudut. Nah, lalu apakah kalian pernah memikirkan apa kegunaan dari segitiga dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama itu pada bangunan dan jembatan. Eh, Bentuk segitiga ini memberikan kekuatan dan stabilitas. Untuk seni dan desain, ini digunakan untuk menciptakan pola dan komposisi visual yang menarik. Kalau untuk navigasi dan peta, segitiga ini membantu dalam menentukan posisi dan jarak. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita ialah untuk memahami pengertian segitiga kongruen dan mengidentifikasi syarat-syarat segitiga kongruen. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian segitiga kongruen. Nah, segitiga kongruen adalah dua segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu panjang sisi dan sudut yang sama. Nah, ini berarti panjang sisi-sisi yang bersesuaian ini sama panjang dan besar sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Oke, yang selanjutnya kita bahas terkait syarat-syarat segitiga kongruen. Yang pertama itu ada syarat tiga sisi, yaitu sisi-sisi-sisi. Bisa dilihat pada gambarnya. Yang kedua ada syarat dua sisi dan satu sudut apit atau sisi sudut sisi. Bisa dilihat dalam gambar. Lalu ada yang terakhir, yaitu ada syarat satu sisi dan dua sudut atau sudut sisi sudut. Bisa dilihat di gambar ya. Oke, kita masuk ke syarat yang pertama, yaitu syarat tiga sisi atau sisi-sisi-sisi. Bisa dilihat pada gambar. Dari dua segitiga di samping, diketahui panjang sisi yang sama, yaitu ada sisi AB sama dengan sisi DE, ada sisi AC sama dengan DF, lalu ada sisi BC sama dengan EF. Nah, dapat disimpulkan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, simbol dari kongruen itu sendiri adalah yang ada di tengah itu, ada sama dengan di atasnya ada seleret sedikit ya. Seperti itu. Oke, lanjut pada syarat yang kedua, yaitu dua sisi dan satu sudut apit atau sisi sudut sisi. Bisa dilihat pada gambar. Oke, dari dua segitiga di samping diketahui panjang sisi yang sama, yaitu sisi AC sama dengan sisi BR dan sisi AB sama dengan sisi PG. Selanjutnya ada sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut B. Nah, dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga BGR. Lanjut ke syarat yang terakhir, yaitu ada syarat satu sisi dan dua sudut atau sudut sisi sudut. Bisa dilihat di gambar. Dari dua segitiga di samping diketahui panjang sisi yang sama, yaitu ada sisi BG sama dengan sisi XY. Lalu ada sudut yang sama besar, yaitu sudut P dengan sudut X dan sudut Q dengan sudut Y. Nah, dapat disimpulkan bahwa segitiga PQR
dan segitiga X, Y, Z itu kongruen. Nah, kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu yang pertama yaitu terkait dengan segitiga kongruen adalah dua segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu panjang sisi dan sudut yang sama. Untuk yang kedua yaitu syarat segitiga kongruen, yaitu ada 3. Yang pertama itu syarat 3 sisi atau sisi-sisi-sisi. Yang kedua yaitu dua sisi dan satu sudut apit, yaitu sisi sudut sisi. Dan yang terakhir ada syarat satu sisi dan dua sudut, yaitu sudut sisi sudut. Nah, terima kasih. Mungkin materi kita pada kali ini cukup sampai di sini. Apabila kurang jelas, nanti kita bahas ke video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.